Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali kuliahan produk tarjih. Sekarang insyaallah kita akan membahas tentang salah satu fatwa tarjih mengenai hukum menambah kata sayyidina di depan kata Muhammad. Ya. Jadi bagaimana pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap sebagian dari kita yang menambah kata sayyidina di depan kata Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Teman-teman sekalian, pertanyaan tentang menambah kata sayyidina di depan kata Muhammad ini diajukan oleh seorang yang bernama Sujarwo dari Desa Randu, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan ini sudah dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah sebagai salah satu media diseminasi fatwa tahun 1997, dan ini juga sudah dibukukan dalam kompilasi fatwa tarjih dalam buku Tanya Jawab Agama. Ya. Jilidnya saya lupa. Ya. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Sujarwo ya terkait penambahan kata sayyidina kepada Majelis Tarjih adalah sebagai berikut. Jadi beliau awalnya bercerita terlebih dahulu. Kami mempelajari buku Tanya Jawab Agama jilid 3, katanya. Asuhan Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Pada halaman yang ke-12 tentang kata sayyidina di depan kata Muhammad, timbul pertanyaan kami sehubungan adanya hadis Nabi pada halaman 15 yang berbunyi As-Sayyidullah, ya, Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kalau dalam sholat tidak boleh menambah kata Sayyidina, ya, di depan kata Muhammad ketika membaca tasyahud itu ya. Kami sudah paham itu. Tapi kalau di luar sholat bagaimana? Boleh tidak kita menambah kata Sayyidina di depan Muhammad? Misalkan kita sedang ceramah atau sedang berbicara, sedang berinteraksi dengan orang, lalu kita menyebut nama Nabi Muhammad, boleh tidak kita menambah kata Sayyidina? Ya. Karena dalam Al-Quran, menurut Pak Sujarwo ini, dalam Quran surat Ali Imran ayat 39, ada kata Sayyidan, ya, ada kata yang menunjukkan Sayyidina itu ya, akar kata Sayyidina itu. Kami baca juga dalam bonus khutbah dari Suara Muhammadiyah nomor 12 tahun ke-81 ya, tahun 1996, halaman 13 terdapat hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih yang berbunyi wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, ya. Oke. Ada kata sayyidihi di sana. Nah, itu satu hal yang kami tanyakan ya. Kami punya teman warga Muhammadiyah yang sudah ber-NBM, sudah punya nomor keanggotaan Muhammadiyah, ya, nomor baku Muhammadiyah. Nah, terkena was-was dalam sholat, ini pertanyaan lain ya, sehingga dalam takbiratul ihram tidak cukup satu kali, tetapi berulang-ulang. Kami sudah berusaha memberi nasihat, bahkan kami sampai minta bantuan Bapak Muhammad Zaid, yang sering mengisi pengajian di desa kami, tetapi belum berhasil. Mohon pengasuh fatwa bisa menjawab. Jadi, ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sujarwo ini. Pertama terkait hukum menggunakan kata Sayyidina di depan kata Muhammad di luar sholat, dan juga bagaimana cara menghilangkan syak atau ragu-ragu ketika sholat, ketika mau melaksanakan sholatnya itu. Nah, kita akan fokus pada pertanyaan yang pertama terkait bagaimana hukumnya mengucapkan kata Sayyidina
tapi di luar sholat. Baik, jawaban kita tampilkan dulu jawaban dari Majelis Tarjih ya. Jawabannya pendek sekali dan tegas sekali ya, tegas, pendek gitu ya, langsung to the point. Jawabannya yang saya merahi ini, pertama menambah, mengurangi, dan mengubah bacaan sholat termasuk larangan dalam agama. Ya, jadi kita nggak boleh mengubah, mengurangi, memodifikasi bacaan-bacaan sholat kita. Bacaan atau doa dalam ibadah termasuk bacaan-bacaan yang sudah ditentukan agama. Ya, oleh sebab itu menambahkan kata Sayyidina pun di muka kata Muhammad dan Ibrahim termasuk yang tidak diperkenankan. Ya, jadi meskipun baik menambah kata Sayyidina, Sayyidina itu kan artinya tuan. Ya, ya apa ya, pujian kita kepada seseorang. Baik kan? Baik, tapi kalau itu dilaksanakan, dilakukan dalam rangka mengubah, mengurangi atau menambah bacaan sholat, di mana sholat itu adalah ibadah mahdhah yang ketentuannya sudah ditentukan secara detil dan rigid oleh agama Islam, maka tidak diperkenankan. Ya, termasuk menambah kata Sayyidina itu. Nah, akan tetapi kalau bacaan Sayyidina itu ya dibaca oleh kita di luar ibadah sholat, ya, atau ibadah-ibadah yang lain, itu diperbolehkan, ya. Kan tetapi bacaan Sayyidina ya, di luar ibadah, di luar sholat dan doa tidak termasuk yang dilarang. Ya, ini kesimpulan dari Majelis Tarjih. Jadi kalau menambah kata Sayyidina dalam sholat, di mana sholat itu adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya tersendiri secara detil dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Tapi di luar itu, kalau kita mau menambahkan ketika mungkin berinteraksi, ketika mungkin kita berceramah, menambah kata Sayyidina di depan kata Muhammad atau Ibrahim, maka diperbolehkan. Karena bukan termasuk dalam ranah ibadah yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan rinciannya gitu ya. Nah, sudah jelas sekali di situ. Jadi jawabannya cuma satu paragraf tapi deep gitu ya bahasanya, to the point. Nah, di sini teman-teman kita bisa memahami kalau kita menelusuri manhaj Tarjih Muhammadiyah, metodologinya dalam berfatwa, di sana dijelaskan ya, teman-teman mudah-mudahan masih ingat bahwa kalau dalam persoalan ibadah mahdhah ya, ibadah yang sifatnya pokok ya, yang sudah ditentukan oleh agama, maka kita tidak boleh mengubah-ubah. Mau menambah, mau mengurangi itu tidak boleh ya. Harus sesuai dengan teks ya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hadis atau dalam Al-Qur'an, tidak boleh ditambah-tambah ya. Ini saya tampilkan dan teman-teman masih ingat satu slide saya terkait kaidah perubahan hukum ya. Nah, ini teman-teman sekalian, hukum itu memang boleh berubah ya. Jadi di pertemuan sebelumnya ya bahas tentang rokok ya, hukum rokok berubah-ubah tuh. Ya kan? Awalnya boleh, kemudian jadi haram. Kok berubah-berubah? Kok boleh ini? Nah, makanya perubahan itu sudah memenuhi 4 kaidah ini. Nah, tapi kalau dalam persoalan kata Sayyidina ini, ya, ada beberapa hal yang tidak terpenuhi kaidah perubahan hukum. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Apa contohnya syarat yang tidak terpenuhi? Poin yang kedua, ya, hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdhah. Jadi kalau hukum itu berkaitan dengan ibadah mahdhah, ya sholat, ya dan lain sebagainya, tidak bisa diubah-ubah. Melainkan di luar ibadah mahdhah boleh, yang berarti ketentuan ibadah mahdhah tidak dapat diubah karena pada dasarnya hukum itu bersifat ghairu maqfulil makna, tidak bisa kita rasionalisasikan. Ya. Jadi dalam persoalan dalam persoalan ibadah mahdhah, dalam persoalan doa, dalam persoalan bacaan-bacaan sholat, tidak boleh ya sedikit pun kita mengubah, ya, merubah atau menambah-nambah, berinovasi tidak boleh. Saya tunjukkan satu lagi contoh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah
yang berkaitan dengan hal yang sama terkait ibadah, ya. Jadi ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Nah, fatwa ini berkaitan dengan doa apa yang harus kita baca ketika sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ya. Ini pertanyaan dari saudara Udi Elsin dari Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, dengan surat ini kami mohon perkenan Bapak untuk membantu kami memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini masih menjadi keraguan di hati kami mengharap jawaban yang disertai dengan dasar hukumnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bunyi doa sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Nah, jawabannya Majlis Tarjih begini. Setelah kami teliti di beberapa kitab hadis, hingga kini belum mendapatkan doa sujud sahwi dan doa sujud syukur yang dibaca oleh Nabi secara khusus. Ya. Maka sementara ini kami berpendapat ketika melakukan sujud sahwi dan sujud syukur sebaiknya membaca doa yang biasa dibaca pada waktu sujud dalam sholat secara umum. Karena itu yang ada dalilnya. Ya. Sebab doa yang biasa digunakan pada kedua sujud tersebut, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu, ya, adalah buatan ulama yang tidak ada sumbernya. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mengamalkan ini juga, atau mungkin pernah dengar ada doa ketika sujud sahwi misalkan, itu mengucapkan subhana man la yanamu wa la yashu. Dan itu setelah ditelusuri ternyata tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad. Padahal ini termasuk persoalan ibadah yang harus ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam hal ini Majelis Tarjih mengembalikan kepada bacaan sujud secara umum yang dilakukan pada waktu sholat. Ya, karena itu yang ada dalilnya, bacaan sujud yang biasa Pak Nabi yang ada dalilnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli misalkan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan lain sebagainya yang ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali lagi teman-teman, karena ini persoalan ibadah, ya, persoalan bacaan, persoalan doa, yang itu harus ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Majelis Tarjih sangat ketat, ya, tidak menerima inovasi, meskipun ada ulama yang mencoba membuat doa yang berkaitan dengan sahwi dan sujud syukur, ya, maka menurut Muhammadiyah, menurut Tarjih, lebih baik dikembalikan kepada dalilnya yang ada, yaitu sujud secara umum ketika sholat. Jadi begitu teman-teman sekalian dalam persoalan ibadah, ya, ibadah mahdhah terutama yang sudah dirincikan dan perlu ada dalilnya, tidak boleh ada inovasi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ini sekali lagi harus dibedakan antara persoalan ibadah atau persoalan muamalah, ya. Kalau kemarin kita bahas rokok, itu adalah persoalan muamalah sehingga bisa saja berubah hukumnya. Tapi dalam hal ibadah maka tidak ada inovasi di sana. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.